Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kapan saya tertarik ingin menghafal Al-Quran, dan alasan kuat kenapa saya harus menghafal Al-Quran adalah saat itu 2017 begitu ya. Tepatnya 2017 pertengahan di bulan Ramadan, ramai ketika waktu itu acara Hafiz Cilik yang ada di televisi begitu, dan saya begitu tertohok begitu ya, tersentuh ketika melihat anak-anak yang mereka sudah sangat dekat dengan Al-Quran dan sebegitu mereka mencintai interaksi mereka dengan Al-Quran begitu. Dan dari acara itu saya bingung dengan diri saya sendiri begitu, kenapa mereka bisa menikmati itu interaksi mereka dengan Al-Quran begitu, dan kenapa saya masih seperti ini begitu. Kalau dilihat dari usia, mereka jauh di bawah saya dan saya jauh di atas mereka begitu, dan kenapa saya masih seperti ini begitu. Dan posisinya saat itu saya pun masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Kemudian kenapa saya harus menghafal Al-Quran? Karena saya yakin pada saat itu Allah menitipkan maksud begitu ya. Kenapa saya dilihatkan acara televisi itu, padahal ya saya bisa menonton acara yang lain gitu, tapi kok kenapa saya dilihatkan di acara itu? Menurut saya apa yang Allah lihatkan kepada saya adalah suatu anugerah begitu, dan saya yakin dengan hal itu Allah masih memberi kesempatan saya untuk berubah. Allah masih memberi kesempatan saya untuk memperbaiki diri saya yang saat itu begitu. Dan kenapa saya harus menghafal Al-Quran? Karena saya takut begitu ya, Allah akan menjauh dari saya. Saya takut Allah akan meninggalkan saya, dan saya takut peringatan-peringatan itu yang ditiupkan di hati saya akan hilang begitu. Saya takut akan hal itu. Maka dari itu saya mulai bertekad untuk harus menghafal Al-Quran. Kemudian tantangan terbesar saya saat menghafal adalah diri saya sendiri. Saya sadar betul saya bukan siapa-siapa, saya tidak memiliki kekuatan apa-apa, dan dari hal itu ya saya tidak bisa mengubah keadaan, saya tidak bisa mengubah situasi, saya tidak bisa mengontrol siapa ya orang-orang yang ada di sekitar saya tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi kepada saya. Dan saya yakin yang saya bisa ubah, yang saya bisa salahkan adalah diri saya sendiri begitu. Dan tantangan itu terletak pada diri saya sendiri begitu. Yang bisa saya lakukan adalah mengontrol ego saya sendiri, mengontrol ingin saya sendiri, dan mengontrol nafsu saya sendiri begitu. Itu yang bisa saya lakukan begitu, karena ya memang sangat berat untuk melakukan hal itu, untuk tegas kepada diri sendiri. Nah, itu merupakan tantangan terbesar saya saat menghafal Al-Quran gitu. Kemudian apa yang saya lakukan saat iman sedang turun? Kan iman manusia naik turun ya. Iya, iman manusia itu naik turun, dan saya yakin itu memang manusiawi ketika manusia ada pada kondisi iman yang turun. Dan yang saya lakukan adalah menanyai diri saya sendiri begitu ya, dengan pertanyaan, mau sampai kapan kamu seperti ini begitu ya? Kamu yakin akan pertolongan Allah akan kembali kepadamu lagi begitu? Kamu yakin akan keberpihakan Allah setelah ini akan masih berpihak dengan kamu atau tidak begitu? Jadi saya selalu kembalikan kepada alasan kenapa saya harus menghafal Al-Quran gitu. Alasan saya menghafal Al-Quran karena saya takut cinta Allah itu berpaling gitu ya, karena saya takut Allah tidak mengingatkan saya lagi. Dan ketika saya futur, saya menanyai diri saya lagi gitu ya, mau sampai kapan kamu seperti ini? Akankah kamu masih yakin Allah masih akan memberi hidayah kepada kamu setelah ini? Seperti itu. Dan gimana rasanya setelah bisa menyelesaikan setelan hafalan 30 juz,
rasanya sangat bahagia begitu, menjadi salah satu manusia yang terpilih untuk menyelesaikan hafalan begitu ya. Tapi di sisi lain saya sangat sadar menyelesaikan hafalan 30 juz merupakan satu tangga pertama untuk saya lebih dekat dengan Allah nanti di surga begitu ya. Karena saya yakin dengan Al-Quran Allah akan mencintai saya begitu. Saya yakin dengan Al-Quran saya akan dekat dengan Allah di surga nanti begitu. Jadi rasanya menyelesaikan hafalan 30 juz sangat bahagia, tapi di sisi lain saya juga harus lebih berjuang daripada sebelumnya. Kemudian doa dan harapan setelah ini, saya selalu berharap begitu ya, dengan salah satu doa yang sangat terkenal dalam kutipan ayat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab begitu ya. Dan ya, saya sangat takut Allah membelokkan hati saya begitu. Saya selalu berlindung kepada Allah agar Allah tidak membelokkan hati saya dengan lingkungan yang selalu mendekatkan saya dengan Al-Quran, dengan lingkungan yang selalu Allah suka gitu. Doa dan harapan saya itu begitu. Dan harapan saya semoga orang-orang di sekitar saya juga mendapatkan dapat merasakan kebahagiaan yang sama ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu saya sangat ingin begitu orang-orang di sekitar saya juga merasakan apa yang saya rasakan ketika saya bersama Al-Quran. Kemudian adakah hubungan antara studi atau pekerjaan atau kehidupan saya dengan proses menghafal Al-Quran? Menurut saya berhubungan gitu. Kebetulan saya adalah mahasiswa jurusan pendidikan biologi angkatan 2018. Dengan Al-Quran saya merasa sangat erat hubungannya dengan setiap bidang studi begitu ya, terlebih dengan biologi. Karena dengan biologi semakin saya mendalami Al-Quran, semakin saya ingin mengetahui tentang semesta. Semakin saya belajar tentang biologi, semakin saya mengetahui pengetahuan mengenai semesta. Dan pengetahuan-pengetahuan itu membawa saya kepada ayat-ayat yang tertulis pada Al-Quran seperti itu. Jadi dengan biologi memudahkan saya untuk tadabbur, dan dengan mempelajari Al-Quran lebih mendekatkan saya dengan keimanan ketika saya belajar mengenai biologi seperti itu. Kemudian apa yang paling berkesan dalam proses saya menghafal Al-Quran? Yang paling berkesan saat saya menghafal Al-Quran adalah semua prosesnya sangat mengesankan gitu. Karena saya selalu percaya bahwa setiap interaksi dengan Al-Quran itu sangat berharga dan itu sangat dicintai oleh Allah seperti itu. Setiap prosesnya berharga, dan sebagaimanapun proses yang saya lakukan ketika saya berquran. Tips, semangat, quotes, pesan kesan untuk semua pemirsa RGI Media dari saya. Sebenarnya ini juga semangat untuk diri saya sendiri begitu, yaitu Al-Quran itu merupakan mukjizat yang mulia. Al-Quran itu sangat luar biasa karena Al-Quran merupakan kalam dari yang menciptakan kita manusia, yang menciptakan apapun yang ada di sekeliling kita saat ini, yang menciptakan bumi kita, yang menciptakan galaksi yang super luas, dan apapun yang ada di semesta ini adalah Allah yang menciptakan gitu. Dan jadilah dan bersemangatlah untuk menjadi manusia yang mampu menikmati kalam dari yang menciptakan seluruh semesta ini.
Dan yakinlah kalau Al-Quran ini secara khusus diturunkan 14 abad yang lalu untuk kita pelajari, untuk kita amalkan dalam keseharian kita, dan untuk kita cintai. Sekecil apapun interaksi bersama Al-Quran merupakan suatu hal yang mulia. Seterbatas apapun keadaan, seterbata-bata apapun kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, jangan bersedih, jangan sedihkan hal itu. Jadikanlah itu suatu penyemangat kalau Allah memang masih cinta dan masih memberi kesempatan kita untuk bertumbuh bersama Al-Quran. Jadi semangat bertumbuh dengan Al-Quran, selamat mencintai Al-Quran.